Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jarana Channel. Kali ini gua dapat user katanya kulkas shop ini pintu bolak-balik, untuk bagian atasnya nggak dingin dan bagian bawah dingin bagus gitu. Coba kita telusuri apa penyebabnya. Bagian atas ya, ini kebalik, biasanya nopros itu bagian atas freezer, bawahnya pendingin biasa. Nah sekarang untuk model ini dia bawah bagus dingin dan atasnya tidak, dia posisi EPAP-nya ada di bawah. Ini seperti ini subnya, kita cek ke bagian belakang untuk memastikan. Ini adalah area kompresor mesin. Ini cari kebocoran, kira-kira ada oli netes, berarti dia ada kebocoran di las atau kebolongan pipa. Ini area dalam, ini bagian temperatur, sama ini kita buka nih bautnya. Kemungkinan itu penyakitnya ada di daerah sini, kenapa dia tidak dingin ke bagian atas. Kita buka seperti ini strukturnya, kalian bisa lihat video ini caranya. Di sini juga ada box panel kontrol ya. Nah, itu lubang-lubang angin. Nah, ini panel kontrolnya, atau bisa disebut juga modul atau otaknya yang mengatur antara defrost, pembekuan, dan kipas dan lain-lain, termasuk temperatur juga. Nah ini saklar pintu. Saklar pintu itu dia untuk mematikan lampu bila saat pintunya ditutup. Oke, kita buka cover atas juga, caranya seperti ini. Dia ada baut di belakang cover lampu. Sebenarnya cover ini hanya cerobong udara aja dari bawah, supaya bagian atas dapat angin dingin dari bawah. Nah ini sumber pendingin untuk ke atas adalah fan motor. Fan motor ini fungsinya memberikan angin dari bawah, area freezer bawah, ke atas. Nah, ini kipas dia menggunakan kipas DC, kipas DC 15 volt. Sedangkan pembekuannya kita lihat bagus. Ini bukannya seperti ini caranya. Kita angkat aja bagian atas kaitannya, nah seperti ini. Setelah kita buka, ini kemungkinan besar ada penyakitnya di bagian kipas. Ini bagus nih, pembekuan bagus rata, cuman dia tidak ada sirkulasi untuk ke area atas. Ini kita cabut soketnya dari modul, kita cabut. Nah ini adalah nameplate-nya, kalian harus ganti dengan yang nameplate sama 15 volt DC ya, DC bukan AC. Ini setelah saya coba beli yang baru, kalian bisa cari di toko-toko offline atau online. Ini saya coba langsung ke modul setelah kulkas coba di on. Nah, untuk mencoba saya jumper dulu seperti ini, jadi tidak langsung saya patenin, karena takut misalnya ada kegagalan bisa ditukar lagi ke toko. Dan ternyata ini udah oke, dia running, dia berputar, dan berarti ini kipas cocok. Kipas ini sudah sesuai dengan yang lama atau yang rusak. Ini karena ada perbedaan model soket ya, jenis soketnya, maka kita harus merubah. Ada perbedaan warna kabel sama jenis soket, kita akan merubah. Karena yang saya gunakan tetap soket lama ya, kipas lama tetap saya pakai. Nah ini yang soket kulkas fan motor baru saya buang. Nah ini yang lama mau kita pakai lagi agar bisa nanti mudah connect ke modul.
kita gunting aja songket yang baru. Nah, untuk penyambungannya sesuaikan warna kecuali hitam dan kuning ya, merah ke merah, hitam ke hitam, putih ke kuning, karena merah itu positif, hitam itu negatif. Nah, setelah rapi kita sambung songketnya ke songket lama, kita masukkan dan kita pasang kembali seperti ini. Gampang kan? Kita masukin ke modul. Setelah rapi kita isolasi, kita masukin ke modul. Nah, ini untuk bagian temperatur kontrol dan termofuse dingin ya, atau cold fuse. Ini dia ada di daerah sini, di cover cerobong angin ini, letak si termofuse sama temperatur. Nah, setelah di on kulkas ternyata alhamdulillah jalan. Nah, ini angin nanti alurnya ke sini nih, ini rongga-rongga angin ya di sini. Ini keluar angin dari sini juga. Nih kalau tampak dari belakang tuh kayak gini, rongga angin yang nanti dihubungkan dengan kipas ya. Si kipas itu berfungsi berputar dan memberikan tiupan angin ke rongga-rongga ini, ke rongga-rongga yang terbuat dari styrofoam atau gabus. Ini setelah running bagus, kita bisa melakukan ke hal selanjutnya. Kita rapihkan modul ini, tutup kembali, baut kembali, pasang skrupnya. Nah, ini pun sama, ada baut atas 1, bawah 2. Nah, ini baut ini yang nanti posisinya ada di belakang cover lampu ya. Jadi kita pasang dulu baut-bautnya. Baut atau skrup ya, saya bilang baut, maksudnya skrup. Ini lampu LED-nya. Nah, ini cover yang bawahnya, tapi sebelum dipasang cover bawah, baiknya kita rapikan dulu bagian modulnya, kita tutup biar dia lebih aman. Nah, ini skrup-skrupnya. Nah, ini kita tutup dulu, rapihkan, karena di sini area cukup dingin ya nanti, karena ada hembusan kipas. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya kulkas kayak gini ya bisa diperbaiki sendiri aja, gak usah panggil teknisi. Kalau memang kipasnya mati tinggal ganti aja. Nah, ini adalah styrofoam buat cerobong area sentral. Area sentral itu maksudnya yang dekat ke kipas untuk membagi ke atas. Pemasangannya taruh di cover bagian bawah. Sesuaikan bentuknya. Nah, seperti ini. Kita pasang lagi. Nah, setelah rapi, modul dan cerobong sentral ini kita pasang kembali cover bawah atau penutup kipas. Cerobong angin dingin ini bosku. Nah, ini adalah mika cover lampu. Jangan lupa kita pasang lagi, ada centilan 2 atau kaitan 2 di bawah, kita masukin dulu seperti ini, lalu kaitkan bagian atas. Nggak repot kan? Nah, gini aja cara pasangnya, sangat mudah. Oke, selanjutnya kita tes running. Guys. Nah, sudah on.
kita cek kembali apakah angin itu sudah berhembus ke alut cerobong tadi dan ke lubang-lubang atau kisi-kisi ya. Nah, ini adalah saklar pintu ya. Saklar pintu itu fungsinya untuk mematikan lampu. Nah, di sini udah berasa anginnya kencang karena ini sudah di running ya, udah start. Kita tunggu sekitar 1 atau 2 jam. Sambil menunggu kita pasang, sambil mengecek kita pasang kembali rak-raknya. Sambil menunggu 1 sampai 2 jam sambil ngopi nggak apa-apa. Nah, beres, kita rapiin lagi raknya biar yang punya seneng, biar kata yang punya, ih ini rajin banget nih tukang, saya tambahin tips dah, kan gitu terakhirnya. Tuh nggak bos? Oke, kita rapiin, susun raknya kembali seperti semula sesuai posisi awal. Dan kulkas ini sudah bisa dipastikan ya, sudah bekerja lagi dengan baik karena kipas fan motornya sudah bekerja dan dijamin dingin. Pokoknya mudah sekali sebenarnya, cuman cara bongkarnya saja yang bikin agak ribet. Untuk sumber penyakit sebenarnya hanya set auto pen. Ini udah oke nih, saya cek kembali, angin dingin sudah keluar untuk ke atas, jadi tidak ada penggumpalan es juga untuk bagian bawah. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.